Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eldiana Utami, NIM 7101421015. Saya dari Rombo Pendidikan Akuntansi Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai literasi digital. Pada materi literasi digital ini, kita akan mempelajari 6 topik, yaitu yang pertama ada pengertian literasi digital, kemudian yang kedua komponen literasi digital, yang ketiga manfaat literasi digital, yang keempat ada dampak literasi digital, yang kelima upaya peningkatan kemampuan literasi digital, dan yang keenam ada pengaruh literasi digital terhadap psikologi anak dan remaja. Pada poin yang pertama ada pengertian literasi digital. Dikutip dari buku Peran Literasi Digital di Masa Pandemi tahun 2021, karya Devi Suherdi, literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Literasi digital diperlukan dalam penggunaan teknologi. Salah satu komponen dalam lingkungan belajar, akademis, dan profesional yaitu literasi digital. Penerapan literasi digital dapat membuat masyarakat jauh lebih bijak dalam menggunakan serta mengakses teknologi. Dalam bidang teknologi, khususnya informasi dan komunikasi, literasi digital ini berkaitan dengan kemampuan penggunanya, kemampuan untuk menggunakan teknologi sebijak mungkin demi menciptakan interaksi dan komunikasi yang positif. Pada zaman yang telah maju teknologinya ini, komunikasi dan informasi dapat tersampaikan secara cepat dan mudah. Pemanfaatan teknologi yang baik nyatanya mampu membantu perkembangan bidang-bidang penting dalam kehidupan masyarakat, seperti pada bidang pendidikan dan ekonomi. Apabila bidang-bidang tersebut dapat mengalami kemajuan, maka peradaban bangsa ini dapat maju pula. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai komponen-komponen literasi digital. Komponen literasi digital meliputi 7 komponen. Yang pertama ada social networking. Pada zaman sekarang, setiap individu pasti memiliki akun sosial media lebih dari satu, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, maupun WhatsApp. Nah, pemerolehan informasi dari sosial media tersebut juga wajib diseleksi terlebih dahulu. Namun, tidak semua orang cermat dalam upaya menyaring informasi yang tersebar tersebut. Keterampilan memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat dalam sebuah aplikasi sosial media merupakan pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh penggunanya. Kemudian untuk komponen literasi digital yang kedua yaitu transliterasi. Transliterasi merupakan upaya memanfaatkan berbagai platform untuk membuat konten, membagikan hingga mengkomunikasikannya. Dalam komponen ini lebih mengutamakan kemampuan berkomunikasi dengan berbagai sosial media, berdiskusi, atau layanan online lain. Kemudian pada komponen yang ketiga yaitu maintaining privasi. Privasi ini menjadi hal penting dalam literasi digital. Kita sebagai pengguna sosial media dari berbagai platform harus memahami mengenai cybercrime. Saat ini cybercrime telah marak terjadi seiring berkembangnya dunia digital ini. Apa sih itu cybercrime? Nah, cybercrime ini merupakan kejahatan dunia maya yang melibatkan aktivitas ilegal menggunakan komputer, perangkat digital, ataupun jaringan komputer. Contoh dari cybercrime ini yang sering kita lihat yaitu pencurian online lewat kartu kredit atau carding, kemudian pada peretasan via surel hingga pencurian informasi pribadi atau phishing. Kemudian untuk komponen yang keempat yaitu managing digital identity. Komponen keempat ini berhubungan dengan bagaimana kita selaku pengguna platform menggunakan identitas secara tepat di berbagai sosial media yang kita miliki. Kemudian yang kelima yaitu organizing and sharing content. Organizing and sharing content ini berkaitan dengan bagaimana kita pengguna platform mengatur dan membagikan konten informasi supaya lebih mudah disebarkan kepada halayak umum. Contohnya,
pemanfaatan situs social bookmarking yang dinilai memudahkan dalam proses penyebaran informasi dan dapat diakses oleh banyak pengguna internet. Kemudian yang keenam ada phishing atau repurposing konten. Nah, dalam komponen phishing ini mengutamakan bagaimana kita selaku pengguna platform membuat atau mengolah kembali konten yang ada supaya dapat dipergunakan kembali sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian pada komponen yang ketujuh yaitu self-broadcasting. Nah, dalam komponen ini memiliki tujuan yakni membagikan ide atau gagasan menarik serta konten multimedia melalui berbagai platform, misalnya melalui blog atau forum online. Self-broadcasting ini dapat menjadi upaya berpartisipasi masyarakat sosial online dalam kegiatan literasi digital. Kemudian pada materi yang selanjutnya yaitu manfaat literasi digital. Untuk manfaat literasi digital ini ada 6 poin. Yang pertama yaitu menghemat waktu. Nah, dalam usaha menemukan informasi yang dibutuhkan menjadi lebih cepat berkat adanya literasi digital ini. Contohnya, apabila kita mendapatkan penugasan dari guru atau dosen untuk mencari informasi tertentu. Melalui kemampuan literasi digital ini, kita dapat mengetahui sumber-sumber informasi terpercaya yang kemudian bisa dijadikan sebagai referensi keperluan tugas. Nah, kecepatan dalam menemukan informasi tersebut tentu dapat menghemat waktu. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan oleh pelajar saja, tetapi juga pelayanan online yang menyelenggarakan layanannya secara online, sehingga kita tidak perlu datang mengunjungi pelayanan tersebut secara langsung. Kemudian yang kedua, bisa belajar lebih cepat. Contohnya, kita mendapatkan penugasan dari guru atau dosen untuk mencari dan menemukan definisi dari istilah-istilah tertentu. Nah, hal tersebut akan terasa sulit apabila kita harus mencarinya di glosarium berbentuk cetak. Maka dari itu, akan lebih cepat apabila kita memanfaatkan platform online yang menyediakan definisi istilah-istilah tersebut. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu menghemat uang. Nah, pada era yang serba canggih ini, seperti biasa ditemukan pada aplikasi khusus yang berisi mengenai perbandingan diskon sebuah produk. Aplikasi tersebut apabila digunakan secara cermat, tentu dapat menghemat pengeluaran kita dalam usaha membeli produk tersebut. Kemudian manfaat yang keempat, membuat lebih aman. Beredarnya informasi-informasi yang berasal dari berbagai sumber membuat kita selaku pengguna internet lebih mudah dalam mengetahui informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Contohnya ketika kita hendak pergi ke luar negeri, kita bisa mencari informasi mengenai negara tujuannya tersebut dari internet. Informasi mengenai budaya apa yang terdapat di negara tujuan kita atau sejarah tempat wisatanya. Kemudian yang terakhir, selalu terhubung. Nah, adanya jaringan internet dalam penggunaan aplikasi atau sosial media membuat kita merasa selalu terhubung dan halayak umum, terutama saat proses komunikasi, sehingga apabila kita sedang merasa terdesak, kita dapat dengan cepat berkomunikasi dengan teman. Kemudian, dampak dari literasi digital. Dampak dari literasi digital ini dibagi menjadi dua, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama ada dampak positif literasi digital, yaitu poin pertama memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi lebih luas dan cepat. Kemudian yang kedua, membangun dan mengembangkan hubungan dan jaringan sosial baru. Yang ketiga, membuka wawasan dan kesadaran akan informasi terbaru dan isu-isu penting. Kemudian yang keempat, sebagai wadah untuk mengapresiasikan diri dan mengembangkan kreativitas. Yang kelima, tempat untuk mencari atau menawarkan dukungan emosional terhadap sesama. Kemudian yang terakhir, ada meningkatkan suasana hati dan menghindari depresi dengan menikmati konten-konten yang menyenangkan. Kemudian pada dampak negatifnya, yang pertama ada menurunkan kemampuan sosial. Kemudian yang kedua, cyberbullying. Nah, cyberbullying ini merupakan tindakan negatif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok tertentu dengan cara mengirimkan pesan teks, foto, gambar meme, dan video ke akun media sosial seseorang dengan tujuan untuk menyindir.
untuk menyindir, menghina, melecehkan, mendiskriminasi, bahkan mempersekusi individu. Kemudian yang ketiga, body image yang buruk. Keempat ada FOMO atau fear of missing out. Nah, FOMO ini yakni adanya kecemasan ketika tertinggal berita atau tren yang sedang booming. Yang kelima ada pengaruh psikologi, dan yang terakhir ketergantungan dengan media digital. Materi yang selanjutnya yaitu upaya peningkatan kemampuan literasi digital. Nah, untuk upaya yang pertama yaitu dengan Perpusnas. Perpusnas ini merupakan program literasi informasi yang telah menjadi bagian dari program layanan perpustakaan di wilayah Indonesia. Dari adanya kemajuan teknologi, membuat daya informasi digital semakin melimpah karena banyaknya sumber-sumber yang menyediakan informasi tersebut. Saat ini, pemerintah telah ikut berkontribusi dalam upaya peningkatan literasi digital dengan meluncurkan berbagai program. Salah satunya adanya program yang dikembangkan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau PNRI dengan layanan e-source. Kemudian pada upaya yang kedua yaitu pada program e-Perpus. E-Perpus adalah layanan perpustakaan digital dengan konsep B2B, yaitu business to business, yang diusung oleh Kompas Gramedia. E-Perpus menawarkan pengelolaan perpustakaan digital untuk sekolah, perusahaan, instansi, hingga komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Kemudian untuk upaya yang ketiga yaitu Gramedia Digital. Gramedia Digital ini adalah aplikasi e-book dengan koleksi buku, koran, dan majalah terlengkap dari penulis dan penerbit yang ternama. Gramedia Digital dapat diakses melalui smartphone atau tablet Android ataupun Apple. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan tujuan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kemampuan literasi informasi, terutama peserta didik yang terbiasa melakukan pencarian informasi melalui Google. Namun, upaya-upaya tersebut tidak boleh berhenti begitu saja, harus dikembangkan sehingga dapat terwujud generasi muda yang handal dalam budaya membaca, menulis, mengolah, dan mengevaluasi informasi pada era digital ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengaruh literasi digital terhadap psikologi anak dan remaja. Media digital saat ini memudahkan kita untuk memperoleh informasi secara cepat karena setiap penggunanya dapat saling berbagi informasi. Tidak dapat dibantah bahwa hal tersebut memberikan dampak positif dan negatif kepada para penggunanya, terutama pada usia remaja. Di Indonesia, jumlah pengguna internet didominasi oleh kalangan remaja, sehingga kemungkinan dampak yang paling besar adalah remaja. Contoh yang saat ini sedang terjadi adalah kasus pencemaran nama baik, bullying, bahkan prostitusi yang pasti memicu depresi remaja. Karena mereka belum memahami seutuhnya mengenai konsekuensi dari adanya penggunaan media digital. Memang mereka telah menguasai literasi berupa kemampuan baca dan tulis, namun mereka belum memiliki kemampuan literasi digital. Ketidakmampuan remaja dalam memaknai literasi digital dapat dilihat dari tindakan mereka yang segera berkomentar menghina saat terdapat informasi negatif. Lalu apabila terdapat informasi positif, mereka langsung membagikannya di akun miliknya. Lalu, apa sih yang harus dilakukan supaya para remaja ini tidak mudah depresi saat melakukan literasi digital dengan sosial media? Tentu saja, peran orang tua sangatlah penting. Mereka harus cermat untuk mengawasi tingkah laku remaja. Selain itu, para orang tua seharusnya memberikan pemahaman mengenai literasi digital. Jangan sampai adanya kemajuan teknologi ini membuat keadaan psikologis remaja terganggu, bahkan menjadi depresi. Sekian materi mengenai literasi digital dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.